Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Alia dengan NIM L0212011086, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Video kali ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah ekotoksikologi akuatik, di mana dengan materi toksisitas limbah cair nata de coco terhadap kelangsungan hidup dan struktur histologi hepatopankreas pada ikan nila Oreochromis niloticus. Baik, langsung saja untuk pendahuluannya. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh limbah cair nata de coco terhadap kelangsungan hidup dan struktur histologi hepatopankreas pada ikan nila. Limbah cair nata de coco dihasilkan dari industri nata de coco dan mengandung asam asetat dalam konsentrasi tinggi. Limbah tersebut dapat mencemari perairan dan berpotensi menyebabkan kematian biota perairan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji toksisitas limbah cair nata de coco dan mengamati efeknya terhadap kelangsungan hidup dan struktur histologi hepatopankreas pada ikan nila. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan di sini menggunakan desain eksperimen dengan satu faktor. Ikan nila digunakan sebagai hewan uji dengan jumlah sampel sebanyak 180 ekor. Sebelum dilakukan uji toksisitas, ikan nila diaklimatisasi selama 9 hari. Kadar limbah cair nata de coco yang digunakan dalam uji toksisitas ditentukan berdasarkan hasil uji pendahuluan. Parameter fisikokimia air perlakuan dan limbah cair nata de coco diukur. Selain itu, dilakukan juga pengukuran kandungan senyawa organik dalam limbah cair nata de coco. Setelah uji toksisitas selesai, dilakukan pengamatan terhadap struktur histologi hepatopankreas ikan nila. Untuk hasil dan penjelasan yang diperoleh di sini menunjukkan bahwa limbah cair nata de coco memiliki ambang batas atas LC100 pada jam ke-24 sebesar 1% dan ambang batas bawah di mana LC0 dengan berada pada jam ke-48 sebesar 10%. Dalam uji toksisitas ini terdapat variasi kadar limbah cair nata de coco yang diuji dan satu kelompok kontrol. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar limbah cair nata de coco, semakin rendah tingkat kelangsungan hidup ikan nila tersebut. Kemudian, analisis one-way ANOVA menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan di mana P-nya itu lebih kecil dari 0,05 dari limbah cair nata de coco terhadap kelangsungan hidup ikan nila. Selain itu, hasil uji toksisitas juga menunjukkan adanya kerusakan pada struktur hepatopankreas ikan nila seperti pyknosis, karyoreksis, lisis, bentuk yang tidak utuh, ruang kosong, dan sel asinus yang tidak beraturan. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa limbah cair nata de coco memiliki efek toksis terhadap kelangsungan hidup ikan nila dan menyebabkan kerusakan pada struktur histologi hepatopankreas. Semakin tinggi kadar limbah cair nata de coco, maka semakin rendah tingkat kelangsungan hidup ikan nila. Oleh karena itu, limbah cair nata de coco perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari perairan dan berpotensi membahayakan biota perairan termasuk ikan. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.